gue Mute disuruh podcast. Nah, di episode kali ini kalau kalian udah ngelihat ada Wanda di tengah-tengah gue, pasti udah bakal tahu pembahasannya apa. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu Wanda ini siapa sih, terus kita mau bahas apa, boleh ditonton di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya itu kita ngebahas tentang temennya Wanda yang tak kasat mata. Nah, di episode kali ini juga ada hal yang berbeda, karena gue ditemenin sama host baru, ada Bang Jovan. Hai, gue di sini bakalan jadi asisten host ya, bisa dibilangnya ya. Iya. Dan gue juga di sini bakalan mewakili netizen juga SJW di luar sana. Karena gue sebelumnya pernah tadi sempat lihat beberapa video yang menyangkut paut tentang N ini. Iya. Jadi mungkin jadi lu udah nonton lah ya di episode sebelumnya gitu. Cuman belum kupas tuntas kayaknya ya, penasaran. Nah, hari ini bakal kita bahas kupas tuntas. Gimana Wanda? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Jovan, sehat juga? Oke, di episode ini kita banyak akan bahas terkait masalah Anne Mary, temennya Wanda. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih di episode ini, Anne tuh siapa sih dan segala macam, pokoknya jangan lupa balik lagi nonton di episode sebelumnya. Oke, Wanda, gue pengen tanya nih. Gimana sih pengalaman Wanda bisa kenal sama Anne? Boleh gak sih di-sharing teman-teman? Pengalaman baiknya? Iya, apa aja pengalaman Wanda akhirnya bisa ketemu Anne gitu? Awalnya ya ketemunya nggak sengaja, jadi temen akrab, karena kita seumuran juga. Waktu awal ketemu, kan aku masih 17 tahun juga. Jadi kita mungkin kalau sekarang bahasanya tuh sefrekuensi. Oh, jadi nyambung lah ya. Iya, dia walaupun hidup di masa zaman dulu banget, tapi nyambung sama aku. Oke. Kalau ketemunya di mana tuh Kak, kalau boleh tahu? Iya. Ketemunya di dekat rumah. Iya, dekat rumah, bener-bener dekat rumah. Terus mau ceritain gimana tuh bisa ketemu sama ini? Awalnya dia kan ikut sama ibu, nempel di ibu gitu. Ketempelan lah gitu, ibunya pegel-pegel gitu badannya, nggak hilang-hilang 3 hari tuh udah minum obat pereda nyeri, udah cek kolesterol juga, tapi enggak. Dan ternyata ada yang lain. Jadi fun fact-nya nih, walaupun Anne temennya Wanda, tapi justru bukan Wanda yang pertama kali ketemuin Anne tapi ibu gitu. Dan akhirnya sampai ngikut ke rumah. Begitu dia lihat Wanda, dia tahu Wanda tuh bisa lihat dia. Oh, jadi kayak saling sama-sama notice gitu. Iya, dia notice. Makanya dia pengen jadi temen Wanda awalnya. Itu bisa akhirnya jadi temen tuh karena memang Wandanya welcome, apa karena dianya juga nyaman gitu? Enggak, awalnya tuh mediasi juga ke Wanda. Karena sempat masuk juga? Masuk, karena pengen tahu juga kan ibu sama saudaraku yang ada di situ maunya tuh jadi teman untuk apa gitu loh. Kenapa gitu. Mau jadi teman? Jadi ditanyain di mediasinya lewat Wanda. Iya. Gitu. Mediasi tuh cukup lama sih ditanya-tanya gitu, dan jawaban dia karena dia sendirian. Oh, dia pengen punya teman lah ya. Iya, karena dia udah sendirian dalam waktu yang cukup lama, jadi dia pengen punya teman. Dan akhirnya berteman sampai sekarang. Iya. Itu berarti ketemunya tahun berapa tuh Anda kalau ingat? 3 tahun lalu. 3 tahun ya. Udah 3 tahun ya berarti? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun temenannya, anjir. Lebih long last dia kayaknya daripada hubungan netizen kayaknya tuh di YouTube ya. Mediasinya lewat apa kalau boleh tahu tuh? Lewat aku. Oh, jadi dia dimasukin ke kamu, terus nanti biar dia komunikasi sama. Iya. Oke. Karena dia tuh tujuan mediasi tadi kayak mau ditanya nih sama nyokapnya, pengen temenan tuh tujuannya apa? Karena kan hal kayak gitu takutnya mengganggu ke Wandanya juga. Iya benar. Gitu sih. Nah, kita ngomongin Anne nih, kalau boleh tahu Anne tuh kondisinya sekarang lagi di mana sih posisinya? Ikut nggak? Ikut. Dia ikut. Kalau aku suruh ikut, dia ikut. Oh, ikut. Karena di mana kira-kira di samping Bang Jovan? Spesifiknya. Dia selalu di dekat pintu. Oh, dekat abang kameramen ya. Aman banget. Tenang. Tenang kok, udah bersahabat dengan kita dari dulu. Dari berapa kali kita syuting ya? Iya. Tapi kayaknya baru ya sama saya. Hai En. Pengenalan. Tapi kalau kayak disapa tadi gitu sama Bang Jovan, dia bisa tahu nggak sih? Tahu. Oh, dia tahu. Dia nyapa balik gak? Enggak sih, dia senyum aja. Oke. Nah, dari cerita Wanda udah 3 tahun ya temenan sama Anne. Tuh kalau kita boleh tahu sehari-hari itu dia ngapain sih? Kan kalau kita nih ya, gue bisa teman sama Jovan. Kita nongkrong gitu ya, ngopi, nonton ya atau apa gitu. Kalau sama Anne tuh tapi kita juga nongkrong di kamar. Kalau aku lagi di kamar Jo. Oke, terus Gak mungkin kan ikut lo kongko gitu. Jadi dia kan suka banget sama susu.
Kalau aku lagi kebetulan jalan, Tadi lu minum susu kan? Minum susu. masih ada nggak? Susunya strawberry lagi. Udah habis dia kayaknya nggak deh. suka. Oh, dia nggak suka Dia kan strawberry. sukanya yang plain. Oh, yang plain. Lu aman berarti. Yang lu putih. aman. Iya. Ya memang kan kayaknya zaman dulu kan mungkin Nggak belum, ada. belum ada Belum ada rasa-rasa. fermentasi lah ya. Iya benar-benar. Nah, terus gimana sehari-hari tadi? Pulang dari main ingat gitu, oh di rumah ada nih, yaudah Day deh beli in my susu. life Wanda sama ini berarti. Beli susu ntar minum susu berdua sambil ngomong. Enggak, dari pagi tuh ngapain? Kan Wanda Kan kalau bangun. pagi sekolah. Iya. Awal kenal dia waktu itu pandemi ya kalau nggak salah. Hmm. Pokoknya ngerjain apa yang harus Wanda kerjain dulu. Iya. Nanti baru kalau udah ada waktu ngobrol samain, cerita-cerita aja. Ya kalau awal kenal Wanda tanya dulu sebenarnya ini dari mana, ceritanya gimana gitu. Oh, di talk. Iya, kenapa bisa jadi ada di sini Iya. gitu. Wait, mananya tadi kan katanya En ini suka susu ya? Maksudnya dia suka ketika Wanda minum susu apa maksudnya Suka gimana? susu. Pasti bingung ya minumnya gimana. Iya, itu yang maksudnya dipertanyakan, dia suka susu, minumnya gimana? Apakah dia cuman kayak, wah Wanda minum susu nih, saya suka, apa Enggak. gimana? Jadi kalau beli susu nanti dituang ke gelas, dia nggak suka diminum dari kemasan gitu kan, harus di gelas. Tetap diminum. Diminum. Jadi kalau Anda yang ngelihat, itu Anda lihat dia tuh ngangkat gelasnya. Oke. Tapi habis susunya. Apa secara Enggak, fisik? susu secara fisiknya ada, cuma rasanya hilang. Oh. Karena intisarinya udah diminum sama dia. Rasanya hilang. Boleh kalau mau coba misalnya nanti minum susu, susunya dicobain pasti udah gak ada rasa. Boleh tadi dicoba. Kan lu ini maksudnya masih nggak Bingung. di luar ini sih, di luar Oh, nalarnya. mungkin maksudnya si Jo kan dia sukanya yang plain. Sedangkan plain itu kan memang udah gak ada rasanya. Tapi Ada sih, ada rasanya dikit, Oh, cuman ada aromanya juga cuman kan. cuman enggak, maksudnya bisa sampai rasanya hilang gitu, terus bisa keminum dan bisa kepegang, itu maksudnya kan kayak kayak kita kan ada ruhnya gitu. Nah, barang-barang mati pun ada. oh I see, oke. Jadi oke. kalau lo atau gue yang lihat nih yang ibaratnya orang biasa, orang awam, Nggak itu bakal tuh kelihatan. cuman susu ditaruh di gelas aja, that's all. Hmm. Kayak nggak ada apa sih hal-hal lain. Tapi kalau ada yang lihat, dia tuh Sebenarnya sebenarnya diambil. gelasnya. Iya. Oh itu kayaknya kenapa alasan orang-orang kalau pengen ada di mana-mana tuh suka ada sesajen gitu, tau gak? Ya, Itu mungkin masuk ke bisa situ juga jadi gak sih? Iya. buat penyembahan kalau itu lebih tepatnya. Oh iya. Oke. Kayak gitu. Berarti ibaratnya kesehariannya Wanda ketemu N tuh kayak gitu ya. Iya. Oh, Tapi nggak ketemunya. sering sih aku ngasih dia susu. Berarti tuh nggak sehari-harinya tuh lebih sering ngobrol. sering. Ngobrol aja. Ntar Curhat, gitu. iya, kadang aku ada cerita apa ntar aku ceritain ke dia juga gitu. Nah, kalau dari Wanda sendiri nih kan ibaratnya udah 3 tahun, menurut gue bukan waktu yang sebentar lah ya kenal sama seseorang gitu. Nah, dari sudut pandang Wanda tuh ngelihat N tuh gimana sih sosoknya gitu? Kalau dulunya sebenarnya N itu ceria banget. Hmm. Banget, orangnya ceria. Ya. Pokoknya kayak nggak pernah ada sedihnya gitu loh. Enggak kayak anak zaman sekarang juga. Iya, overthinking Suka ada gitu. kayak mental illness gitu kan, kalau anak-anak jaksel zaman sekarang, Oh ya, bahasanya mental illness ya. Dia nggak ada. anxiety Iya. gitu. Gak ada. Jadi kalau N tuh tipe kalian lebih happy and ceria. Dia suka banget bunga karena mamanya juga kan punya toko bunga dan punya perkebunan bunga. Dia suka banget bunga, suka anak kecil. Bunga apa tuh kalau boleh tahu? Tulip. Bunga tulip. Anak konglomerat ini dia. Iya sih. Sebenarnya kalau kita misalnya pengen ngasih gift ke dia, boleh gak misalnya kita ngasih gift bunga nih ke dia gitu? Boleh. Boleh, dia bakal seneng Cuma gitu. dia kan ini kategorinya bukan manusia lagi ya. Mm-mm. Jadi jangan terlalu sering dikasih yang seperti itu. Jadi takutnya malah dia minta dan jadi kebiasaan. Iya sih, oke. Iya gitu. Kalau misalnya N tadi kayak suka susu, terus suka apa bunga tulip, itu ada hal lain nggak sih? Maksudnya kayak jadi kesenangannya dia. Dia suka kalau pulang sekolah itu di depan rumahnya tuh udah ditungguin sama banyak anak-anak kecil. Oh, itu pas di zaman dulu. Iya, zaman Pas dulu. dia hidup kali ya. Karena iya, dia tuh punya teman satu doang dan itu pun temennya pribumi. Dan anak-anak kecil yang biasanya nungguin dia di depan rumah itu. Itu bisa dibilang anak-anak yang kerja di rumahnya. Oh iya. Jadi orang tuanya tuh kerja di situ, nah anaknya juga ikut boleh gitu. Oh iya jadi nungguin. Terus apa lagi menurut Wanda sudut pandangnya tentang N? N itu mungkin karena pada saat itu dia merasa dia tuh anak orang kaya. Pada masanya ya. Jadi dia agak sedikit memilih teman. Jadi maksudnya nggak semua orang bisa jadi temannya N. Gitu. Iya. Terus apa lagi? Dan dia juga sensitif orangnya. Sensitif dalam hal? Orangnya tuh
kadang bisa diajak bercanda, kadang nggak bisa diajak bercanda. Oh, Mudian. mudian. Oke. Bahasa anak sekarang mah mudian. Iya. Berarti memang cewek itu dari zaman dulu sampai sekarang Iya. Ya memang memang udah perempuan sifat murninya. Sifatnya murninya eh. mudian ya. Kok gua kesindir ya? Nah, kita kan tadi udah banyak nanya nih sama Wandanya langsung. Gimana kalau kita nanya langsung ke N? Oke. Boleh. boleh, Kayaknya. Gimana dari N yang Wanda? Kira-kira mau coba di mediasi? boleh mau kok dia bersedia. Jadi fun fact-nya teman-teman, kalau misalnya mediasi itu alangkah baiknya coba kita tanya dulu kondisinya. Iya. Misalnya kayak dari pihak N-nya tuh mau atau enggak mediasi dan segala macam. Terus dari fisiknya Wanda juga apa ya, lagi fit atau enggak. Karena Iya. biasanya kalau lagi kurang fit itu energinya Terkuras bener-bener habis. iya, kalau Iya. habis banget gitu. Nah, Wanda nih kalau mediasi juga ada dua hal ya, bisa merem sama melek. Cuman kalau melek itu tuh biasanya agak berat. Karena nguras Agak energi besar. juga. Energi. Nguras energi N-nya, Wandanya juga. Iya. Ya gitu. Ini nih punya karakter yang unik kalau dia ngobrol. Nanti coba kita tanya-tanya juga. Oke. Nih gimana? Udah segini cukup lampunya? Apa mau dibikin redup lagi? Udah aman ya? Kita lanjut mediasi ya. Nih N lagi di mana nih? Masih di situ. Masih di situ. Oh ya, masih di situ. Kayaknya seneng banget di belakang abang kameramen ini. Oke, kita coba langsung mediasi aja ke Wanda sebagai mediatornya. Oke. Boleh, Wanda silakan. Ini ya sebelumnya pakai bahasa yang mudah dimengerti aja. Dia tuh Bahasa. enggak agak susah Iya, bahasa karena kan dia Jackson. bukan anak zaman Oh, sekarang. oke. Jadi lu jangan pakai bahasa Jackson. Iya. Jadi kita pakai bahasa KBBI mungkin ya. Bahasa bakunya Indonesia. Oke. Iya. Dia jelas aja nggak tahu. Dia jelas nggak tahu. Nggak tahu. Kita pernah tanya, pernah jelas nggak sama Wanda? Dia nanya jelas itu apa? Oke, kayaknya seru ya memang. Iya. Oke. Lu pokoknya jangan ngomong literally, which is lo jangan bilang itu ya. Kayak gue Oke. anxiety. Enggak ya. Oke, lanjut Wanda. Oke. Ayo kita mediasi ya. Halo, apa kabar? Baik. Sudah lama kita nggak ngobrol lagi. Aku mau kenalin, di samping ada Kak Jovan. Hai En. Hai. Nih, aku sebelum nanya-nanya, aku boleh gak nanya? Ngeliat Kak Jovan sih orangnya gimana? Ini boleh jujur? Boleh. Boleh. Orangnya tuh belak-belakan dia, ya. Dia tuh orangnya apa adanya. Saya kira dia sudah punya keluarga. Oh, lu disangka udah punya keluarga tua. Memang En, aku memang mukanya tua, cuman aku masih 20 tahun kok. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Agak di luar dugaan. Maksudnya dia tuh dikira sudah berkeluarga, Enggak. umurnya gitu, tapi dia nggak bisa untuk membahasakan itu Iya. gitu. Memang aku mukanya memang rada seperti sudah berkeluarga. Oke, tadi aku udah ngobrol banyak-banyak sama Wanda. Hari ini mau ngobrol-ngobrol nggak sama kita kira-kira? Ya. Mau? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman itu kenapa bisa lahir di Indonesia? Papa mama menikah di Indonesia. Lari dari itu papanya mama karena tidak diberi restu. Oh, jadi akhirnya melarikan dirinya ke Indonesia. Iya, Berarti karena lahirnya di Indonesia ya, bukan Belanda ya? ya, Oh, benar Indonesia. karena papa itu pebisnis, jadi papa tahu Indonesia itu punya potensi bagus. Oh, dulu kalau boleh tahu apa tuh kira-kira bisnisnya papa mama di Indonesia? Papa itu punya pabrik roti dan susu. Jadi dari kecilnya memang udah ada di Indonesia ya, bahkan sudah pasti bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu pabrik rotinya di daerah mana ya? Itu yang sampai sekarang saya tidak ingat. Rumah saya di mana, papa mama di mana juga saya tidak tahu. Oke.
Berarti usahanya di pabrik roti ya? Tapi itu daerah sejuk sekali, banyak bukit Mute. Oh, mungkin di perdesaan kayak Bandung yang gunung-gunung, Iya, ada mungkin gunung-gunungnya Bandung kali ya? yang mungkin dingin atau mungkin di Bogor. Orang-orang sana juga itu bahasa Sunda. Oh, Bogor iya. atau Bandung Iya, kayaknya. Jovan juga kayaknya orang itu ya, Sunda Iya, ya? saya orang Bogor sih, cuman orang tua orang Medan. Jadi mungkin di Bogor tuh banyak daerah sejuk, Heeh. pegunungan biasanya di Bogor. Boleh lanjut? Nah, ini di Indonesia itu punya adik atau kakak atau anak Nah, tunggal? sendiri. Oh, dia anak Anak tunggal. tunggal sama dong kita. Sama kita bertiga, saya juga. Saya anak tunggal juga. Iya. Oh, jadi berarti nggak ada adik sama kakaknya. Tuh sehari-hari tuh biasanya kalau nggak ada adik atau kakak ngapain gitu kan? Apa punya Em, teman? Ada Sumi, Oh, Sumi Iya. temennya En. anak dari Dia pribumi ya En? ya anak dari itu Bibi. Oh, anak dari Anak bibinya. dari bibi tinggal di situ. Itu berarti jadi dia pulang. kerja di situ. Ya, ibunya kerja. Temennya cuma Sumi aja atau ada yang lain? Iya, karena di sekolah itu orang-orang menjauh karena saya tidak fasih bahasa Netherlands. Oh, jadi kebanyakan di sana pada saat itu bahasanya bahasa Netherlands. Netherlands tuh Belanda ya? Bahasa Belanda. Karena kan Bahasa Belanda. zaman dulu kan orang-orang kan kalau sekolah tuh beda kan, ada yang khusus pribumi, ada yang khusus ini kan. Iya. Nah, kalau dari En sendiri bisa bahasa itu? Beberapa saja. Oh, tapi nggak fasih banget. Iya. Kalau bahasa Sunda mau diajarin nggak ngomong juga? Itu sulit Mute. Sulit kalau bahasa Sunda tuh. Tapi kan katanya ada keturunan dari Jepangnya juga ya. Nah itu Mama. bisa bahasa Jepang. Hai, Mama bicara Bahasa Jepang. Indonesia. Oh, mama juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, En dulu sekolah nggak sih? Nggak, kalau sekolah tuh En belajar apa aja gitu pada masa itu? Sekolah itu orang pribumi juga ada. Sekolahnya bisa apa itu campur. Sekolah bahasa mungkin. Nah, guru banyak dari Netherlands. Oh, Tapi jadi orang Netherlands juga bantu buat ngajar. Iya. Jadi guru ya. Iya. tapi pakai bahasa juga ada. Oh, tapi kalau En biasanya sehari-hari pada saat itu belajarnya apa aja? Iya, masih inget gak sama pelajaran Iya. waktu itu? Tidak Kalau ingat. zaman sekarang kan ada MTK ya. Ada nama matematik. sekolah, Iya ada. Matematik bahasa ada. Indonesia, bahasa Itu Inggris. ya Inggris belajar. En bisa bahasa Inggris? Nah, Oke. Tapi berarti fasihnya banget bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia karena mungkin dia udah lama di Indonesia Lahir gitu, di Indonesia lahirnya juga juga. di Indonesia. Iya. Nah, En itu kalau boleh diceritain ke teman-teman tuh En orangnya gimana sih? Maksudnya kayak En pemarah kah atau En apa ya? Ceria kah? Tapi kayaknya En suka anak kecil berarti ceria deh kayaknya kalau suka anak Iya kecil. sih ya kayaknya. tidak tahu penilaian orang. Tapi kalau En keseharian tuh En orangnya tipe kalian kayak ketawa-ketawa kah, ceria kah atau gimana? Ya di rumah saja main dengan Sumi, anak-anak banyak. Kalau pada saat itu tuh biasanya kalau berteman itu En yang mau berteman sama mereka atau mereka yang mau berteman sama En? Awalnya itu Sumi tidak berani dekat karena mungkin dia merasa dia hanya anak seorang babu. Tapi saya yang dekati. Babu itu tuh mungkin menurut sudut pandangnya En bukan orang yang kerja, jadi kayak pribumi gitu. Kalau zaman sekarang tuh Mereka tuh sebetulnya babu. Nah, ART ya? Ibunya memang Oh, kerja di ibunya rumah. memang Iya. kerja. Kalau Bersih, zaman dulu, bersih. babu, kalau sekarang kan ART ya, asisten rumah tangga. Kalau kata Bang Jovan zaman sekarang tuh ART, asisten rumah tangga. apalagi nih Bang Jovan yang coba mau ditanyain? Mungkin ini ya. Mewakili suara netizen. Iya. Mungkin kan netizen banyak yang penasaran zaman dulu itu biasanya kalau bermain itu permainan apa aja sih yang biasa dilakuin sama Sumi gitu. Karena kan zaman dulu kan mungkin belum kayak sekarang kan, maksudnya ada ini ada itu. Dulu kan benar-benar kayak ya udah kita nggak ada apa-apa. Itu mainnya biasa main apa, En?
Itu kayu, apa itu namanya saya tidak tahu, saya tidak pernah main. Paling Mainan zaman dulu kali ya, Jo. yang bisa diputar. Gangsing. Oh itu udah dari Gangsing. zaman dulu ya, bener-bener. Yang ada talinya cetas gitu, terus dia muter gitu. Iya bener. Ada juga yang sekarang yang pakai itu ya, Sekarang apa? udah langsung begini, langsung keluar. Itu sekarang udah jarang dimainin Iya. di Tidak era ada sekarang. Iya. Terus apa lagi selain itu? Itu main, kalau orang-orang sana bilang ucing umpet. Cing umpet. Kalau orang Bogor tuh memang bilangnya cing umpet, jangan-jangan di Bogor. Oh, Kalau iya. kalau di Bogor itu ada cing umpet, cing benteng, Oh, ada cing apa lagi tuh. Pokoknya banyak kan orang Bogor tuh Kalau pakai namanya cing. cangcimen beda. Cangcimen mah kaci permen. Beda. Ya kan nggak tahu. Cing umpet itu yang kita ini kan dia ngitung 1, Ya, 2. sembunyi. Ya, aku suka main itu kalau di Bogor. Kalau gue karena orang Tangerang ya, itu namanya petak umpet. Gitu. Kalau misalnya udah ketemu orangnya bilangnya apa? Hong. Oh iya. Kalau N gimana? Kalau udah ketemu biasanya apa tuh? Hong atau gimana? Tidak bilang, hanya tepuk saja. Oh, langsung tepuk saja. Iya. Oh, Dia sekarang- tipe yang kalau bahasa sekarang tuh yang high class, yang dingin, cool gitu. Oh, Jadi iya. nggak yang menye-menye gitu kayaknya. Iya. Gitu. Apa itu? Nah, dulu tuh ada nggak sih hal yang pernah bikin tuh marah banget? Pada saat hari itu. Pas kejadian itu. Selebihnya nggak pernah marah sama orang, sama mama papa, sama teman-teman Untuk apa? Iya benar. Kita harus belajar dari kayaknya, Cum. Janganlah jadi orang yang suka marah gitu. Tidak merubah apapun, Teh. Oh. Kalau marah kita nggak merubah apapun karena banyak sekarang juga fakta yang bilang kan ngapain sih harus marah-marah, ya udah let it flow aja sekarang tuh biar berjalan. Nah, di zaman dulu tuh ada nggak sih suka lagu, kalau boleh tahu tuh lagu apa? Penasaran tuh kita juga tuh. Itu ada piring hitam, Teh. Iya, kalau zaman dulu tuh piring hitam. Papa suka dengar, saya tidak. Itu lagunya bahasa Indonesia atau? Netherlands. Oh, Netherlands. Kalau lu piringan hitam apa aja lagunya? Enggak. Oh, kayaknya nggak sampai di level itu ya. Kalau sekarang tuh Vina Panduwinata Biru. Oh. Kayaknya nggak tahu itu. Enggak lah, jauh banget. Apa lagi lagunya selain itu? Tidak tahu. Ini tipikal mungkin yang kurang suka denger musik ya, apalagi lagunya lagu Netherlands kan nggak ngerti juga. Oh iya, bisa jadi. Dengar itu radio saja. Oh, radio bukan lagu itu orang ngomong ya? Iya, orang ngomong. Nggak ada kan ya zaman dulu radio? Ada ya. Nggak, maksudnya ada nyanyiannya? Tidak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Biasanya berita-berita tentang terkini gitu. Iya. Nah, tuh dulunya gimana sih dididik sama mama papa? Mama papa tuh tipe kalau orang yang keras kah ngedidik Papa itu sama seperti saya, tidak banyak bicara. Oh. Mama yang selalu kasih kasih tahu. Oh, jadi yang lebih sering ngebilangin mamahnya Iya. Nah, mama papa tuh kesibukannya selain ada usaha pabrik roti tuh biasanya sama tuh ngapain aja kalau boleh tahu? Sama seperti kalian, kita juga liburan. Tidak. Enggak. Biasanya suka yang lebih suka main sama itu biasanya papa apa mama? Mama, karena mama sering di rumah, papa tidak. Jadi kalau ada gambaran teman-teman tentang keluarga harmonis, inilah sesungguhnya keluarganya Kalau zaman sekarang kayaknya cuma sekitar berapa persen ya? Sekarang tuh keluarga makan harmonis. malam bareng Harmonis gitu. apa? Harmonis itu keluarga yang damai. Iya, Ya, damai. Sejahtera dan tercukupi. Iya. Semuanya begitu. Iya, kita harus translate ke gitu karena memang kurang memahami gitu. Sebenarnya Mute, aku ada yang mau ditanyain satu nih, penasaran. Tadi kan udah gantian nih tadi pandangan Wanda ke N nih. Sekarang bagaimana sih pandangan N ke Wanda tuh? Dia itu
baik Baik. karena mau menerima saya. Oh, jadi temennya Ya, N. tapi dia mudah marah teh. Oh, dia suka marah. Wanda ternyata kemudian juga. Emang karena dasar perempuan kemudian kali ya? Memang udah produknya, Oh, udah iya. produknya itu udah memang udah nggak bisa dirubah itu. Oh iya. Oke oke. Terus apa lagi N? Menurut N? Dia sama seperti saya, tidak punya banyak teman, Mm-mm. tapi dia tetap baik. Kalau itu abang kamera yang itu gimana tuh N, orang itu N? Kalau boleh dinilai. Tidak apa? Kalau boleh dinilai itu abang kamera yang itu. Ya, tidak apa. Kalau N nilainya gimana dia? Menurut karakternya? N tuh Iya, dia tuh gimana? orangnya. Dia sepertinya suka itu main Oh, main game. Bukan. naik keluar Nongkrong. keluar. Oh, bocah keluar lu ya. Biasa nih. Ngapers. Terus apa lagi N? Sepertinya tidak mau dibahas oleh. Oh, dianya nggak mau. Nggak mau. Kalau aku N, aku sebenarnya menawarkan diri nih. Kalau aku misalnya aku ada di zaman N nih, aku bakal jadi orang yang kayak gimana gitu. Bisa jadi temannya atau enggak gitu. Oh. Bisa saja kalau satu sekolah. Dia maunya temannya berpendidikan. Iya sih sebenarnya kan, tapi kan saya kalau dulu pasti pribumi ya, pasti iya. nggak bakal ada di sekolah Netherlands juga. Oh iya. Iya kan? Nggak, Tapi maksudnya N tuh orangnya nggak suka yang basa-basi dia. bener dia langsung to the point To ya. the point dia orangnya. Tapi bisa Kak Jovan jadi temennya N. Ya, Kalau dia sekolah. ya, kalau dia ada di sekitar rumah juga mungkin bisa saja. Oh iya. Masuk akal. Bener. Oke, N ini dulunya tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa sih N? Maksudnya kayak lingkungannya tuh ramah kah? Atau lingkungannya tuh kadang suka memilih-milih gitu karena mungkin N turunannya bukan dari Indonesia gitu. Mungkin ada beberapa yang memilih, tapi dia butuh pekerjaan, jadi dia bersikap seolah-olah Baik. Oh gitu. Apa tuh bahasanya tuh kalau sekarang Jo? Gimana ya? Banyak banget sih orang zaman sekarang tuh kayak gitu. Kayak memang udah bawaan dari dulu sih. Khususnya orang Indonesia ya. Kayak gitu ya. Terus Iya. apa lagi N? Di lingkungannya. yang berani macam-macam teh, karena pribumi baik-baik. Jadi lebih banyak tuh orang yang di daerah situ bekerja sama mama papa N ya? Ya, Oh, jadi mungkin akhirnya dia bisa bersikap baik gitu sama N dan keluarga. Itu biasanya kalau kerja gitu tuh paruh waktu orang-orang pribumi pada masa itu atau? naik pagi pulang sore. Oh, office hour ya. Office berarti. hour. Office hour. Tapi N aku penasaran. N biasanya kalau sekolah tuh dikasih uang jajannya berapa sih? Uang Iya. Pasti N kalau ke sekolah jajan nggak? naik Nggak jajan. bawa itu. Bekal. Iya bekal ya. Ya, bekal. Apa tuh biasanya N isinya? Isinya apa tuh N? Roti, susu, biskuit. Roti, susu, biskuit. Eropa banget sih memang. Iya, nggak ada sekarang telur gulung, Ada. cilung, seblak. Kalau sekarang itu pasti anak-anak sekolah yang pada Itu sekolah bawa bekal. ada nasi liwet. Oh iya, berarti benar di Sunda-Sundaan ya. Bogor. Kalau nggak Bogor, Bandung Iya. sih kayaknya. Ya lu seneng banget satu kampung sama si En dah, perasaan? Iya sih, Oh, lebih iya. karena kita kan bisa lebih Oh iya. teman berteman. Gitu. Tadi kan En bilang nih kalau zaman dulu roti apa, kalau zaman sekarang pasti mie yang udah kering. Pas dibalik kotak ya. Pas udah dibalik udah kebentuk Tapi tuh. itu biasanya nggak setiap hari Jo, itu kalau berenang doang. Kalau Iya, hari-hari sih. lain enggak kayaknya. Lu kalau berenang apa baunya? Sama. Mie goreng kan, Sama, mie goreng mie kotak. goreng. Jadi gitu En zaman sekarang kalau makan mie goreng. Mie bentuknya kotak. Jadi mie kan ada kotak bekal ya, En. Mie dimasukin tuh kalau udah kelamaan tuh jadi keras mie-nya, jadi berbentuk kotak bekal ya. Masih
masih enak En kalau sekarang. Aku sering nyoba En. Emang biasa kalau orang pribumi tuh sering nyoba kayak gitu. Gue enggak juga sih, Ju. Enggak ya kamu tuh ya? Gue langsung beli di tempat, Ju. Kayaknya gua doang ya sebagai orang Sunda ya. Jadi itu mie-nya apa ya, karena lodo. Lodo tuh apa ya? Karena udah kering. Kita Oke, bisa next kita Mute. bisa Oke, next Mute. Suara bangku. Suara bangku. Kamu buang. Ini suara bangku. Suara bangku En. Ya. Jadi tadi ada suara Ayo bilang sama gue. Kata enak minum air, ini suara bangku. Tapi tuh kan. Iya, percaya. Oke, next. Oke, kita lanjut aja. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih cita-citanya En pada masa kehidupan En dulu? Punya toko bunga. Oh, Seperti En mama. En pengen punya toko bunga. Karena dulu mama memang punya toko bunga atau panen Iya. bunga? Kebun ada, Oh, toko kebun ada. ada. Jadi makanya En suka. Kalau boleh tahu bunganya bunga apa tuh En? Ada bunga kerisan, bunga mawar, tulip yang paling bagus. Yang paling En suka Tadi bunga kan kata Wanda kan tulip ya. bunga tulip. En sukanya. Terus berarti ada apa aja tuh di apa ya sekitar rumahnya En, selain tadi ada pabrik roti, terus ada bunga. Itu ladang gandum, banyak sapi, kuda juga. So, luas berarti ya tanahnya ya dia. Ya, Gak cuma itu doang. Ya. Apa Jo? Ada yang boleh tanya lagi gak Jo? Banyak sih Kayaknya lu sebenarnya. penasaran banget. Iya, Jo. penasaran banget ini sama En ini karena Iya. mungkin kita kan udah berbeda zaman juga kan. Iya. Gitu. Nah, ada nih En ya, satu yang pengen aku tanyain. Biasanya En ini kalau di sekolah itu tipikal orang Jangan yang... lu nanya ini lagi. Enggak lah. Oh, enggak. Enggak. Oh, En iya. ini biasanya kalau di sekolah ini tipikal orang yang maksudnya kalau belajar itu kalau lagi menjelaskan guru itu suka ngedengerin apa En itu tipikal yang di paling belakang tuh udah kayaknya lebih enak tidur kalau ngobrol deh. Oh iya. Gitu. tidak. Mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Ya mungkin karena katanya dulu di sekolah mungkin nggak ada yang satu bahasa sama En kali Iya, ya. betul. Jadi mungkin akhirnya agak ada perbedaan itu sendiri. Iya. Nah, En, ini mungkin aku boleh tanya sedikit tentang apa ya peristiwa atau kejadian pada saat itu. Itu setelah kehidupan En di masa kelam yang dulu gitu. Terus setelahnya kondisi En tuh gimana sih? Saya sebelum kenal Wanda gitu. Tadinya tuh En gimana gitu. Sendirian, tidak tahu harus kemana. Tapi kalau kayak gitu En tuh apa? Terbang atau apa gitu? Terbang. Sudah bukan manusia maksudnya? Iya. Ya, biasa saja. Oh, dulu En belum ada temennya berarti selain Wanda. Ya, Jadi teman pertamanya En adalah Wanda. Oh, terus apalagi yang pernah En alami setelah kejadian kelam itu? sama saja. Sudah jadi hantu pun bangsa kita dikuncilkan. Iya. Oh, Jadi- sudah jadi hantu pun maksudnya dari bekas orang-orang Netherlands ini dikucilkan juga. Jadi tuh En ceritanya pada saat itu korban penjajahan En pada masa penjajahan Belanda di Iya. Indonesia gitu. Dan gue di episode yang pertama itu sempet dapat visual En itu sosoknya seperti apa. Karena jujur dari hati gue kayak ada hal yang bikin gue pengen tahu En. Jadi mungkin guanya juga menerima itu dan akhirnya En kasih lihat visual itu. Dia anak yang cukup ceria dari segi looks, apa ya bahasanya kalau mungkin lebaynya tuh aura kali Iya. gitu. Dan dia memang beda dari yang lain. Dia bener-bener darah orang Belanda Jepang, jadi sama sekali nggak ada turunan Indonesia. Dan dia paling beda stylenya dari yang lain gitu. Dia pakai
dress putih sini kayak gitu. Dan kondisi N pada saat yang gue lihat baik di episode sebelumnya kita udah pernah syuting, cuman ada beberapa kendala. Itu gue dikasih lihat visual yang lainnya juga, kondisinya itu bikin gue sampai nangis. Itu kondisi pada saat N dikurung ya, N dikurung gitu, dia kurus banget, nggak dikasih makan dan segala macem. Nah di fase itu sebenarnya tuh ada nggak sih harapan N yang pengen N bisa lakuin? Ingin lari, Ya, tapi ingin bebas. tidak bisa Mute. Itu kondisinya memang yang dikurung di sana atau di penjara mungkin bahasanya ya. Itu cuman N doang atau sama dengan pribumi yang lain? Banyak pribumi juga. Oh, oke. Terus N tuh sebenarnya apa ya? Pernah gak sih kepikiran kok bisa dengan kondisi kayak gini gitu? Padahal kan dulu kehidupannya kayaknya sempurna banget ya. Punya pabrik roti, terus dia ada Keluarga yang harmonis iya, juga. keluarga yang harmonis. Terus suka bunga dan segala macam, punya interaksi baik lah sama masyarakat di sana. Tuh kan pernah gak sih kepikiran kok N bisa di kondisi yang kayak gitu gitu? Tidak pernah ada pikiran. Terus akhirnya kehidupan N berubah, apa yang N rasain? Takut karena papa mama terbunuh di depan mata saya sendiri. Itu berapa lama En ngerasain mungkin bilangnya penyiksaan kali ya? Tidak lama mungkin tidak sampai 1 tahun. Saat itu di tahun berapa sih waktu itu? Di tahun berapa En? 90-an. Naik 1940-an. 1940-an berarti masih zaman-zaman Jepang ya? Itu Indonesia belum merdeka ya berarti? Masih cuma ada kerajaan nggak sih? 1940-an udah dong. Kan kita merdeka 1945. Itu Nippon balik untuk kedua kali. Nah itu Nippon Oh, udah itu udah balik lagi. Berarti itu udah ada presidennya belum sih? Masih Soekarno. Itu presidennya siapa En? En tahu nggak? En kenal Soekarno gak waktu itu? Tahu saja. Tahu nama presiden. Memang tuh mereka sebenarnya waktu itu yang En tahu ya, pengen menjajah tuh apa sih En? Pengen ngambil apa yang ada di keluarga N atau gimana gitu? Tidak tahu pastinya seperti apa, tapi saya lihat begitu Nippon datang ke rumah, ternyata ada 1 orang Netherlands juga. Dia menjadi mata-mata untuk Nippon. Nyari mata-mata. Tapi kan sebenarnya dia bangsa Netherlands. Oh, oke. Jadi bukan dari bangsa lain. Tapi kan sebenarnya bukan keturunan Indonesia gitu ya, misalnya keturunan Jepang sama Belanda. Itu kenapa sih mereka kok akhirnya melakukan itu? Nippon tidak mau ada siapapun. Iya. Oh, karena mungkin N dan keluarga berpihak ke Indonesia gitu mungkin. Papa hanya bisnis, tidak pihak siapapun. Oh, oke. Karena mungkin dari yang gue pelajarin juga ya Mute ya, maksudnya zaman dulu itu memang Jepang itu juga sekalian juga menghabisi bangsa-bangsa dari Netherlands yang tersisa di Indonesia. Dia nggak mau ada yang lain ya? Iya. Oke. Kalau aku boleh tanya, ini nih punya nggak sih rasa mungkin rasa marah atau rasa dendam pada saat kejadian itu gitu? Iya. Apa yang membuat N tuh akhirnya kayak ngerasain marah atau ngerasain dendam? Papa mama mati Mute. Apa yang N pengen lakuin kalau seandainya N bisa gitu lakuin hal itu? Membalas mereka atau? Iya. Itu mereka kondisinya pada saat membunuh mama papa N itu ramean, barengan? Ada 5 orang. 5 orang. Masih ingat? Kejadian itu sepertinya tidak pernah terlupakan. Memang di rumah N nggak ada
keamanan, misalnya kalau zaman sekarang kan ada biasanya ya. dulu orang gitu. Netherlands tuh selalu nyewa keamanan juga kan biasanya. Ya, centeng. Oh centeng. namanya. Iya. Tapi bisa apa? Itu Nippon bawa senjata. Dia pasti sudah dihabisi duluan di depan. Centeng itu nggak ada yang mau bawa senjata. Hanya senjata tradisional. Apa sih namanya zaman dulu tuh? Tombak, Bukan tombak, apa sih, bambu gitu, dari bambu ya? runcing, Nah, Bambu itu runcing. seperti pisau. pisau. Apa Tapi sih dia kayak model. golok gitu ya? Tapi berarti mereka menjajah kita tuh nggak bawa pistol ya, itu tembakan. Iya. Gue pernah nonton sejarah tuh ada gitu. Iya, biasanya kan orang Netherlands juga kan masih ada persenjataan gitu yang bisa dikasih, mungkin kalau dikasih takutnya ada yang berkhianat juga kali centengnya ya. Kalau dikasih Dan senjata. kondisi, mohon maaf gitu, papa dibunuh itu dengan kondisi di apa yang tuh di Ini samurai. Udah. Memang di film-film kebanyakan juga sekarang ada film-film kemerdekaan tuh digambarin juga begitu. Sekarang kan udah di zamannya jauh banget ya pada masa itu. Sekarang kan di 2000 berapa? 2004. 2023. Gue pengen cepet banget ya di masa depan. Ini kan udah lama banget prosesnya. Itu tuh kalau di dunianya sekarang dan beda di dunia aku sama Kak Jovan. Itu tuh sebenarnya masih bisa apa ya, flashback atau nginget doang. Balik ke masa lalu, bisa balik ke masa lalu ya, benar. Enggak, cuman bisa mengingat. Terus sekarang kondisinya sudah berdamaikah dengan kondisi itu, dengan yang sekarang? Masih mau cari mama papa saja. Dia masih mau cari mama papa. Berarti kondisi di kejadian itu belum sempat ketemu sama. Nah, papa mama sudah mati, saya lari udah. Jadi papa mamanya duluan baru si N-nya. Si N-nya. Dan itu udah nggak ada keluarga siapa-siapa lagi gitu selain mama papa N. Nah, tidak punya. Berarti kondisinya pada saat kejadian itu mungkin bisa apa ya? Jadi gambaran kita pasrahkah atau ya udah gitu, memang kayaknya sebentar lagi udah bakal ikut mau papa. Jadi saat N lari ini, N itu ada firasat atau perasaan gitu. Bagaimana? Ya, dikejar oleh Nippon. Dan N tuh nggak cuma sekedar disiksa atau di penjara ya, ada pemerkosaan juga. Iya. Budak seks. Berarti sebelum itu ya? Iya. Oke. And kalau seandainya ini mungkin agak membuat sedih perasaannya dari apa yang aku akan tanyakan dan akan jawab, apa yang mau sampaikan ke mama papa kalau seandainya pada saat itu masih hidup dan mama masih ada? Kalau masih hidup, ingin pergi dari Indonesia saja, Mute. Oke. Mau kemana kira-kira? Ke Jepang atau Netherlands? Kemanapun yang tidak akan membunuh keluarga. Apa lagi selain itu? Mau bilang terima kasih karena sudah jadi orang tua yang baik. Papa itu tidak pernah pukul. Papanya cukup baik, jadi enggak. Mungkin kalau sekarang bilangnya main tangan kali ya. Iya, kalau zaman sekarang kan banyak tuh bapak yang modal. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau seandainya masih hidup sampai saat ini, selain tadi cita-citanya pengen punya toko bunga ya tadi, apalagi sih
mimpi atau harapan En? Bisa jadi seperti mama. Mama itu dari Jepang. Tapi mama bisa berbaik hati kepada semua orang. Mama tidak pernah ajarkan untuk tidak suka kepada pribumi. Oke. Ya yang akhirnya apa ya Jo yang bikin gue mikir, dia kan tadi sempat cerita kondisi mama papanya itu ke Indonesia karena melarikan diri gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau sekarang bilangnya kawin lari gitu. Dan di kondisi dia melarikan diri, dia udah fight buat bisa bangun usaha dan segala macem. Dan apa ya, mungkin bisa jadi penghidupan masyarakat gitu, bisa menghidupkan ekonomi dan segala macam, ngasih ladang pekerjaan gitu. Yang gue tangkap dari tadi En bilang juga kan, mamanya orang Jepang juga kan. Iya. Terus kebetulan juga kan dia sama orang Nippon juga, sama orang Jepang juga kan saat itu. Jadi sangat berbeda jauh sama orang Nippon ini. Ibunya itu sangat baik sekali dibandingkan orang-orang Nippon yang mungkin saat itu menjajah warganya gitu. Dan padahal ibaratnya dia udah menabur hal baik di Indonesia, tapi ya dia nggak tahu kondisinya ternyata ada penjajah itu sendiri dan masih satu darah lah mungkin bahasanya ya, satu negara gitu. Itu sih yang kayak bikin gua miris. Oke, mungkin itu pertanyaan untuk En. Aku mau berterima kasih sama En udah mau ngobrol sama aku sama Kak Jovan di Mediasi melalui Wanda. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh di... Kalau kata orang Sunda, sampurasun. Iya, sampurasun. Oke, En, terima kasih. Dapat lagi tadi aku. Dia nahan-nahan buat gak nangis. Iya, aku sedih banget. Emang kayaknya pas pertanyaan-pertanyaan akhir tuh bikin En sedih banget gitu. Karena dari apa yang ngomongnya aja kayak gimana sih orang bergetar gitu. Oke, teman-teman, tadi udah banyak banget kita bahas tentang En. Kayaknya masih seru lagi kalau kita bikin episode selanjutnya. Tapi sebenarnya satu deh nih, terakhir nih. Pasti kan netizen masih banyak yang itu mah settingan, itu mah bercanda apaan sih? Iya, cuman gini loh. Kan enggak, kalau dari lo nih, gue mau nanya, kalau kayak tadi lo bilang kan kayak settingan segala macam. Pasti kan setiap orang punya apa sih bahasanya, kayak orang kalau kemasukan merinding atau apa. Kalau lo gimana ngerasanya? Pas tadi Wanda Mediasi. Cukup merinding sih, makanya tadi sempat beberapa kali nggak mau lihat mukanya juga. Mukanya langsung lihat sering lihat. Jadi lo nggak settingan kan ya? Nggak settingan ya, gue nanya serius loh. Makanya kan netizen luar sana nih mungkin masih banyak yang kayak apaan itu, kan orang Indonesia kan kayak gitu, netizen Indonesia kan nomor 1 di dunia. Iya, mereka nggak percaya tapi penasaran, ditonton juga sampai akhir. Ditonton juga, orang Indonesia tuh gitu. Iya kan. Apa nih Jo? Kayak ada nih, dulu tuh aku tuh punya temen orang Indigo juga ya kan. Aku tuh biasanya apaan, gue mah nggak percaya orang Indigo, apaan kayak gitu-gitu. Akhirnya pembuktian tuh, akhirnya naruh jari di belakang tuh, coba tebak berapa coba di belakang gitu ya. Kalau bisa tebak berarti bener. Dan dia bener beberapa kali nebak tuh. Nah mungkin netizen daripada banyak yang kayak apaan cuma coba bener gak? Coba ya misalnya. Tapi bisa gak? Indigo tuh semuanya sama kayak gitu, kayak beda-beda deh Jo. Iya gak sih? Ya beda, setiap indigo punya ciri khasnya masing-masing sih. Oh gitu. Tapi lu mau coba nebak gitu kali ya? Bisa gak, misalnya aku taruh tangan di sini terus gitu, misalnya Wanda kagak lihat nih, misalnya aku gini terus gitu, ini angka berapa? Belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba. Cuma masih merinding nggak? Masih sedikit. Iya, En masih ada di sebelahnya soalnya. Sebelah siapa? Kiri. Oke. Ya kalau En sebelah kiri berarti bisa masnya lihat nih kan gua gini nih. Si En mungkin bisa kasih tahu gitu gimana? Boleh. Oke ya. Oke, penonton mungkin kamera bisa liatin ke jari saya nih. Wanda nggak lihat ya sama sekali. Ini berapa coba? Nah inilah nih. Ini berapa? 2. Enggak, ini 4. Sekali lagi mungkin, oke? Boleh? Oke, nah. Udah. 1. No. Oh no. No.
Iya, bukan. Bukan. 5. Gimana? 2 loh, Jo. Dia nebak bener. 4 sama 5. Sebenarnya pas bener langsung merinding tau gak? Ya karena dia masih ada di situ. Oke, saya. Udah, coba pembuktian lo ada lagi nggak? Udah sih. Udah. Atau mau lihat N? Bisa. Bisa Lu sebenarnya. Lu siap nggak? Di next episode kita bakal lihat. Oh, iya. Oke, Jadi boleh. makanya buat kalian yang penasaran sama episode selanjutnya bisa tonton terus di Iya, pantangin terus ya. Kantongin terus. Oke, mungkin itu dulu aja ya episode kali ini. Kita tadi udah banyak bahas tentang N. Buat teman-teman kalau masih penasaran dan pengen episodenya N ditambah lagi, boleh tulis di kolom komentar. Dan kita bakal banyak episode terkait bahas hal-hal mistis bareng sama Wanda juga, sama Bang Jovan juga. Jadi buat teman-teman, thank you, segitu dulu aja episode hari ini. Jangan lupa di subscribe, terus di like juga, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau misalnya ada inspirasi, ada yang mau dibahas atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, itu dulu aja kali ya Wanda, thank you banget. Makasih. Terima kasih, Wanda. Ada host terbaru kita di episode. Insya Allah dia akan konsisten ya, doakan ya teman-teman, semoga akan ada karena suara dia. kita next episode katanya mau bakal lihat N. Iya. Jadi kalau kalian mau lihat N bilang di kolom Iya, komentar. di kolom komentar. Ya, Tetep Mereka di- bisa lihat. Kan maksudnya mereka Jopan lihat N. Oh gitu. Request maksudnya. Kita Oke. kasih challenge berarti di episode sebelumnya. Keringetan. Jovan ngeliat N ya. Oke. Padahal dingin ya. Jangan lupa juga di follow sosial media Wanda, apa nih Wanda? Biar kita tulis di bawah sini. Oh, Instagram ada wandana.lstr. Sekalian dong promosiin channel barunya. Oh iya, jangan lupa subscribe Wanda Vision. Iya, nanti kita tulis di bawah Nanti sini bakal juga ada ya. video-video seru di situ. Oke deh, siap. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Disuruh Podcast. Mana nih? Logo kita sudah nggak ada ya. Disuruh Itu Podcast. sebelah. Oh di sebelah. Oh ini Masih ada. Disuruh Podcast. Iya. Oke, itu dulu aja. Mau tanya pamit. Bye. Thank you.